bersyukur Tuhan karena kebaikan dalam kehidupan kami hari ini, di mana kami semua Tuhan, setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Kami berada di penghujung bulan ini Tuhan, kami mau berkata bahwa terima kasih Tuhan karena kebaikan Engkau memelihara kami, dan kami Tuhan siap puji menyembah Engkau dan melihat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan dan menyembah Dia. Kita mau berkata, aku mau selalu bersyukur dengan apa aku balas kebaikan Tuhan. Yang ku terima darimu.
yang kuterima darimu. Dengan apapun membalas cintamu. Oh Yesus, yang selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apapun membalas kasih. Dengan apapun membalas kasih yang kuterima darimu. Dengan apapun membalas cintamu. Oh Yesus,
selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Kau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, kau selalu Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau menyatakan pujian, berkumpul di sini. Kita percaya bahwa dengan Tuhan dapatkan kekuatan. Amin.
Jemaat yang dikasih Tuhan, bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kini saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Dr. Dirgantoro. Kita menyanyikan pujian Bukti Kebesaran, hidupku menggenapi firman.
segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Terima kasih jika pagi hari ini Tuhan kami boleh beribadah raya. Terima kasih kami masih boleh menyembah mengagungkan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya Bapa untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Bersihkan hati kami Bapa agar firman-Mu boleh tumbuh dalam hati kami Tuhan. Begitu juga Bapa, pakailah hamba-Mu, berkata-katalah melalui hamba-Mu ini Tuhan. Dan kami semua yang di rumah maupun yang di tempat ini akan duduk diam menerima kebenaran firman. Terima kasih, haleluya. Amin. Salam saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di rumah, kita masih terus bisa beribadah live streaming sampai dengan saat ini. Kita terus bersyukur, kita terus berterima kasih, dan kita terus mengucap syukur karena pengiringannya, pemeliharannya, perlindungannya, sehingga kita masih terus diberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan sampai saat ini. Walau banyak rintangan kita, banyak tantangan kita yang kita hadapi, Bapak Ibu saudara sekalian, kita terus bersyukur karena kita percaya sebagai anak Tuhan bahwa kasih Tuhan, perlindungan Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, yang di rumah masing-masing, ayat bacaan kita pada pagi hari ini Kejadian 7 ayat 1 sampai dengan 24. Saya tidak akan bacakan, tapi itu sebagai ayat bacaan kita di pagi hari ini. Bapak Ibu saudara sekalian, dengan gadgetnya, dengan laptopnya, dengan Alkitabnya, ini bisa membaca. Di situ, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara seorang zaman ini. Itu di dalam ayat pasal 7 ayat yang ke-1. Saat Tuhan hendak menurunkan hujan pada waktu itu di atas bumi, Tuhan memerintahkan Nuh dan keluarganya serta ternaknya masuk ke dalam bahtera. Kalau kita tahu bahwa Tuhan juga pernah perintahkan Nuh untuk membuat bahtera, yang akhirnya Nuh dianggap tidak waras dan lain sebagainya, tapi Nuh terus melakukan itu dan bahtera itu jadi. Dan sebelum Tuhan menurunkan hujan di bumi selama 150 hari, bayangkan Bapak Ibu saudara sekalian, kita di Jakarta diguyur hujan 3 hari siang malam, banjir di mana-mana, 7 hari lebih lagi, tapi ini 150 hari, bisa dibayangkan Bapak Ibu saudara. Tapi kenapa hanya keluarga Nuh yang terselamatkan pada waktu itu? Kenapa? Sebab dikatakan bahwa Nuh hidup benar di hadapan Tuhan. Di dalam hidup ini kita membutuhkan perlindungan Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi kalau dikatakan Nuh tadi benar di hadapan Tuhan, maka Bapak Ibu saudara sekalian, sama saatnya dengan saat ini. Kita tahu Bapak Ibu saudara sekalian, saat ini kita masih terus didera dengan COVID-19. Tapi percaya, kalau kita benar di hadapan Tuhan, seperti Nuh, Tuhan akan memberikan perlindungan. Ini kunci Bapak Ibu saudara sekalian. Tidak mungkin Tuhan tidak memberikan perlindungan kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan. Ini bukti firman Tuhan dan bukti yang dialami oleh Nabi Nuh pada saat itu. Setiap kita Bapak Ibu saudara sekalian
tidak dapat menghindar dari situasi yang berbahaya dan tidak aman. Seperti saat ini, dengan adanya virus COVID-19, kita semua tidak mungkin akan bisa menghindar dari situasi berbahaya dan tidak aman. Tetapi dalam situasi apapun, percayalah bahwa ada Tuhan kita yang menjadi sumber perlindungan dan tempat persembunyian kita. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam situasi apapun ada Tuhan sebagai tempat perlindungan kita dan persembunyian kita. Ini yang mungkin kita tidak sadar, tapi ada. Karena Tuhan akan melindungi kita dari segala bahaya, sebab Ia sangat mengasihi kita sepanjang kita benar di hadapan Tuhan. Nah, inilah makanya saya juga tidak menyalahkan kalau ada yang merasa yakin terbebas, karena kita tidak tahu hidup dia. Kalau hidup dia benar di hadapan Tuhan dan Tuhan melindungi dia, maka semuanya lepas. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Mazmur 91 menyebutkan bahwa Tuhanlah yang menjadi satu-satunya tempat perlindungan kita, dan di dalam Dia kita akan aman. Coba Bapak Ibu nanti bisa baca di Mazmur 91. Mazmur 91 menyebutkan Tuhanlah yang menjadi satu-satunya tempat perlindungan kita. Untuk mendapatkan perlindungan Tuhan, hal pertama harus kita lakukan adalah menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya pusat perlindungan kita. Jadikan Tuhan satu-satunya tempat perlindungan kita, Bapak Ibu Saudara. Mengatakan di dalam Roma, mengatakan jika Tuhan ada di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Itu jelas Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan ada di pihak kita, tidak ada yang bisa melawan kita. Di dalam 31 pasal 8, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Bapak Ibu, perlindungan Tuhan ini dahsyat. Saya sedikit bersaksi pada tahun 97. Anak saya nomor 2 masih berapa bulan. Saya dari Jakarta ke Bali. Saya nyetir sendiri sama istri saya. Anak saya yang pertama baru 2 tahun, yang kedua baru berapa bulan, dengan suster dan budanya. Masuk Rembang. Sebelum Rembang, di Lasem kita berhenti. Ada rumah makan kecil masih buka, kita berhenti. Kita makan sambil anak-anak biasa diseka dan lain sebagainya. Tiba-tiba tentara masuk. Pak, mohon segera meninggalkan tempat. Mohon segera meninggalkan tempat. Akhirnya apa? Kita cepat-cepat bersihin Mas Mikael, anak saya nomor 2, ganti pampers dan lain sebagainya, udah. Terus berdoa. Istri saya berdoa, udah berdoa, selesai itu kita naik mobil. Ada 2 pilihan, balik saya ke Pati atau lanjut saya ke Rembang, Tuban. Kita putuskan, kita percaya perlindungan Tuhan, kita berpegang pada itu. Kita langsung masuk arah Rembang. Itu mulai malam. Di jalanan mencekam sekali, tidak ada orang lewat, mobil semua kosong. Saya langsung terus jalan masuk kota Rembang. Itu gereja dan lain sebagainya sedang dibakar-bakar.
tentara masuk. Saya cuma berpegang perlindungan Tuhan. Itu bisa mobil saya lewat terus, gak ada yang memperhatikan. Sampai keluar Tuban. Akhirnya sampailah saya paginya di Denpasar. Sampai Denpasar, saya tidur. Paginya saya keluar di lobi hotel. Ada satu tamu hotel juga nanya, "Pak, Bapak balik kemana?" "Jakarta." "Udah Pak, mobil tinggal aja Pak. Bapak naik pesawat aja besok baru pulang." "Kenapa?" "Wah, Pasuruan segala hancur semua Pak." Nah, saya pikir udahlah, saya berserah sama Tuhan. Saya tidak mau liburan saya terganggu. Saya tetap liburan, tidak saya pikirkan. Saya terang. Tapi luar biasa pada waktu saya mau balik. Besok pagi mau pulang, saya teringat kata orang itu. Tapi karena kita udah terbiasa selalu berdoa, minta petunjuk, dan kita minta perlindungan Tuhan. Pada waktu itu akhirnya kita putusin lewat darat, tetap naik mobil. Masuk kota Pasuruan itu udah sepi, semua sudah porak-poranda. Tapi ada satu rumah makan yang buka. Kita berhenti Pasuruan makan. Kalau saya makan malam, mau jalan, saya masuk mobil ngantuk sekali. Saya turun lagi. "Oh, minta izin, aku tidur di depan restoran ya." "Oh iya Pak, saya tidur di mobil." Selesai itu sekitar jam 9, setengah 10, saya sudah terbangun dan jalan. Kita hanya selalu mengandalkan Tuhan dan berdoa. Begitu mobil saya jalan, di depan barisan massa luar biasa sekali. Begitu saya masuk, itu mau orang sudah sampai di kaca depan saya semua. Wah, teriak yang anarkis, saya nggak perlu saya sebut. Teriak anarkis sampai istri saya udah gemeter. Itulah Tuhan. Saya nggak tahu, tiba-tiba saya masukin gigi rendah, langsung saya tancap kenceng, blak, lepas mobil saya dari situ. Pas terus dan sampai keluar Pasuruan, saya berpikir ke Blitar atau Tuban, ke Blitar atau Tuban. Saya coba teman ngomong, "Wah, Blitar hancur." Yalah, saya ngomong ke istri saya, "Mas, kita doa, kita lewat Tuban. Tapi kalau sampai nanti ada sesuatu, minimal saya tabrak dulu sebelum mobil saya dibakar. Tapi percaya Tuhan pasti tolong kita. Kita hanya ngandelin Tuhan." Begitu mau masuk Tuban, tikung mau masuk Tuban, itu banyak sekali mobil kena darah. Pas begitu saya masuk, saya sudah prinsip. Akhirnya di depan saya, kanan kiri saya tabrak, di belakang saya Mercedes yang ngikutin saya langsung kena dan hancur di sini. Saya terus lolos, puji Tuhan, masuklah saya di kota Tuban. Tuban tentara banyak sekali pakai truk. Saya berhenti, saya ngelaporin kejadian di sana, tapi kelihatannya mereka juga sudah lelah. Akhirnya saya cuma diam. Ada warga yang datang, "Pak, nginep aja di hotel sini Pak, saya pesenin." "Ya Pak, makasih sekali." Tapi sampai depan hotel, saya berpikir lagi, saya bukan mau mencobai Tuhan, tapi saya percaya dari berangkat saya sudah dilindungi, diselamatkan. Tadi di Pasuruan, ini tinggal satu langkah lagi. Saya putuskan jalan. Saya masuk pom bensin, saya isi penuh, saya nunggu sampai ada mobil lewat. Pom bilang, "Pak, tadi tentara banyak sekali mau pakai truk ke sana." "Ya Mas, aku tadi di sana luar biasa berjalan." Betul. Begitu ada mobil lewat, saya kejar. Jam 1 malam saya lewat. Itu begitu masuk Tuban, kota kayak kota mati. Tapi banyak orang berkerumun. Saya terus, saudara ini sampailah masuk Rembang. Saya coba berhenti di restoran karena mau
lelah sekali dan mau berkencing, tiba-tiba ada satu bus yang masuk. Dan saya lihat garis keras. Saya cuma berdoa, kita langsung masuk mobil lagi, kita tangkap lagi. Sampailah di Pati, banyak posko TNI dan polisi. Baru saya masuk di posko itu, saya numpang tidur di mobil, tapi di posko mereka. Luar biasa perlindungan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Itu yang membuat kita betul-betul tenang, karena kita punya Tuhan kita. Makanya saya sampaikan, dalam kondisi apapun, kita jadikan Tuhan yang nomor satu. Karena apa? Janji Tuhan, iya dan amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena di dalam Roma 8 ayat 31 tadi, ketika kita mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita, Dia akan memberikan perlindungan atas seluruh hidup kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita setiap langkah mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberikan perlindungan dalam atas hidup kita. Dia akan menjaga hidup kita dan dari segala mara bahaya. Ini kunci, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apapun situasi, apapun kondisinya, Dia akan menjaga hidup kita. Kalau kita hanya mengandalkan Tuhan, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia untuk menjaga setiap langkah kaki kita. Percuma. Sekalipun kita punya pengawal, sekalipun kita punya yang membentengi kita, semua akan percuma kecuali Tuhan yang membentengi kita. Ketika kita sudah hati-hati pun, bahaya masih dapat menghadap kita, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak dapat melindungi anak-anak kita selama 24 jam, dan kita juga tidak bisa menjaga harta benda kita selama 24 jam. Tetapi firman Tuhan memberikan jaminan bagi kita bahwa Dia akan menjaga kita dari segala kecelakaan. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, terus kita berpegang pada firman Tuhan, terus kita mengandalkan Tuhan, terus kita menjadikan Tuhan yang nomor satu dalam hidup kita. Karena Dia akan jaga-jaga atas nyawa kita. Dia akan melindungi setiap umatnya. Bersama Yesus kita akan menjadi aman, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini kunci, Bapak Ibu. Tuhan itu merupakan tempat perlindungan yang teguh. Bersamanya kita akan dilindungi dari segala yang jahat. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo, perlindungan Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Berdoa kepada Tuhan merupakan sesuatu yang penting, yang dapat memberikan perlindungan bagi kita semua. Makanya saya sangat setuju sekali dan mendukung sekali Gideon selalu berdoa, dan berdoa. Menara doa juga tidak putus, doa pengurus juga tidak putus, karena hanya itu andalan kita. Berdoa untuk Tuhan, berdoa kepada Tuhan, itu hal yang sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Karena pada saat kita berdoa, Tuhan akan menjaga keluar masuk kita, sehingga kita akan senantiasa aman, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat di sekeliling kita mengalami situasi berbahaya, janganlah kita menjadi gentar ataupun takut. Tapi percayalah bahwa Tuhan adalah perisai dan perlindungan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi terus. Makanya kemarin pada waktu rapat tadi malam saya juga sampaikan, motivasi. Terus berpegang pada Tuhan. Jadi kita tidak perlu ragu. Yang mau bekerja tetap bekerja.
yang mau jalan tetap jalan. Tapi kita minta perlindungan Tuhan. Itu benar di mata Tuhan. Itu kunci Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi saya sangat menyayangkan kalau yang pergi ke kantor berani, yang pergi ke supermarket berani, yang pergi ke fresh market berani, yang pergi ke Alfamart, Indomart berani, tapi untuk pergi ke gereja untuk beribadah tidak berani dengan berbagai alasan. Padahal kita tahu bahwa kita menggunakan protokol COVID-19. Kuncinya satu, kita berpegang pada Tuhan. Percaya Tuhan adalah perisai dan perlindungan kita. Pernyataan serta perlindungan yang sempurna bagi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena Tuhan memiliki banyak cara untuk menolong kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kata kuncinya, apapun situasi yang kita alami hari ini, mari kita belajar untuk mempercayakan hidup kita hanya kepada perlindungan Tuhan saja. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami, menguatkan kami, menegur kami, mengajar kami Tuhan. Bapa, ajar kami terus Tuhan untuk hanya bergantung kepada-Mu. Ajar kami terus Tuhan untuk kami boleh hidup benar di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Kembali kita mengucap syukur. Hari ini kekuatan yang Tuhan anugerahkan buat kita lewat kebenaran firman Tuhan. Kita percaya ada perlindungan Tuhan bagi setiap orang percaya. Tetap andalkan Tuhan. Yesuslah segala-galanya dalam hidup kita. Mari angkat hatimu. Ucapkanlah terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu, perlindungan-Mu, kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera, sukacita, perlindungan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah kasih karunia Tuhan terus berlaku atas hidup kita semua. Haleluya. Itu sebabnya saudara, saya, kita semua, kita perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan Yesus. Amin. Kita perlu Tuhan. Mari katakan pujian ini bersama-sama. Kemanakah kami berseru? Kemana kami berseru Tuhan? Kasih sejati. Kemanakah kami berseru? Yesus, kami mau berseru. Saat badai datang menderu, hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Mari katakan, kemanakah Tuhan? Kemana kami harus mencari Tuhan? Amin. Kasih sejati. Kemanakah Tuhan Yesus? Kemana kami harus berseru? Hanya kepada-Mu Tuhan.
umatmu yang mengangkat tangan karena kami butuh Tuhan. Kami perlu Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Turunkan kasih-Mu, turunkan kasih-Mu, turunkan Tuhan dalam nama Yesus buat setiap rumah tangga umat-Mu dimanapun mereka berada. Mari Tuhan turunkan berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari katakan, yang kami tahu hanya Kau. Hanya Kau yang mampu. Turunkan Tuhan. Kami perlu Tuhan. I need you Lord. I need you Lord Jesus. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah katakan, amin. Mari suarakan pujian. Ini Tuhan. Lord Jesus, hallelujah, touch your heart. Jesus, I go my sheep. Sekali lagi katakan dengan imanmu. Terus jemaat Tuhan yang di rumah, yang ada di sini katakan, amin. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Yes. Amin. Kami katakan, benar saudara tidak dapat jalan sendiri. Benar Tuhan. Kami tidak dapat jalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Itu sebabnya kami butuhkan Tuhan. Mari angkat suaramu. Mari angkat tanganmu. Kami berdoa Tuhan. Letakkan tanganmu di dada saat ini. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh Tuhan. Kami rindumu Tuhan. Haleluya. Kami kami perlu Kau.
besar. Mari katakan saudara, pengorbananmu. Yang ada di rumah, yang ada di sini katakan, terlalu terlalu besar pengorbananmu untuk kami Tuhan. Terlalu indah kasih-Mu buat kami Tuhan. Biarlah ini menjadi pengakuan kita, Tuhan terlalu dan sungguh besar. Sekali lagi katakan, sungguh besar pengorbanan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Terlalu dalam Tuhan. kita semua. Dan Engkau terlalu indah buat kami. Kami
Engkau terlalu mulia buat hidup kami. Kasih-Mu, cinta-Mu tak terbatas. Haleluya. Dan kami percaya Tuhan, Engkau adalah perlindungan kami. Engkau adalah kubu pertahanan kami. Allah satu-satunya yang kami percaya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasiah. Dialah Juru Selamat dunia. Haleluya. Memberkati Tuhan setiap kami, setiap umat-Mu yang ada di rumah saat ini. Berkatilah hidup setiap keluarga umat-Mu. Segala kebutuhan umat-Mu Tuhan sanggup mencukupkan. Dan biarlah kami senantiasa sepenuhnya mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kasih-Mu Tuhan turun atas rumah tangga umat-Mu dan setiap umat-Mu yang mengikuti streaming ini Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun keberadaan-Mu saat ini, percayalah Tuhan Yesus Kristus, Elohim Yeshua HaMasiah, menyertai hidup-Mu, menyertai keluarga-Mu, menyertai kita semua, memberkati kita semua. Tetaplah percaya akan nama Tuhan yang ajaib. Dialah Yesus satu-satunya Juru Selamat dunia, Sang Penyelamat, Sang Penguasa langit dan bumi. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap umat-umat Tuhan yang berharap sepenuhnya kepada-Mu. Sebagaimana firman-Mu hari ini, kami percaya ada perlindungan, ada kasih sayang, ada penyertaan senantiasa bagi kami. Memberkati juga hamba-Mu Pastor Toto Dirgantoro yang Tuhan sudah pakai saat ini. Tuhan terus mengurapi, memberkati hidup, keluarga, pelayanan, kesehatan dan pekerjaannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Buat setiap kami juga yang mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan dalam ibadah raya live streaming ini, kami sungguh percaya Tuhan yang kami muliakan, Tuhan Yesus yang kami tinggikan, yang kami agungkan. Dialah yang menjadi kebanggaan dalam hidup kami. Memberkati semua ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan ajar kami mau tetap selalu mau berkata di hadapan-Mu, ku mau selalu bersyukur kepada Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang mau hatinya mengucap syukur di hadapan Tuhan. Karena dalam pengucapan syukur ada janji, ada rencana, ada mujizat Tuhan yang terjadi atas hidupmu, yang terjadi atas hidupku, yang terjadi atas hidup kita semua. Kita percaya di dalam ucapan syukur ada mujizat. Katakan, ku mau selalu bersyukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Oh Yesus. Mari semua katakan bersama-sama. Kami mau berkata Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Kami mau selalu bersyukur. Benarkah saudara mau tetap bersyukur apapun keadaanmu, apapun keadaan kita? Kami angkat hati kami, kami mau bersyukur di hadapan-Mu. Mari saudara boleh angkat tanganmu yang bersyukur kepada Tuhan. Saudara yang ada di rumah, semua yang ada saat ini katakan, amin. Saudara, di dalam ucapan syukur ada kuasa, dalam ucapan syukur ada mujizat, dalam ucapan syukur ada berkat. Biarlah saudara dan saya mau belajar terus mengucap syukur di hadapan Tuhan. Ada berapa banyak di antara saudara yang mengucap syukur hari ini di hadapan Tuhan? Mari angkat tanganmu, katakan pujian ini.
Yeah, Lord, it our come, Lord Jesus. I want them to go, God, that man's gaze, Lord Jesus. Thanks, Lord. Jesus, thank you. Jesus. Amen. Once more, sekali lagi katakan. Kumau sedang bersyukur. Engkau Tuhan. Kumau selalu bersyukur. Kami mau selalu bersyukur di hadapan Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang mengucap syukur di hadapan Tuhan. Yeay! Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu berdoa. Bersama-sama, mari kita suarakan menjadi iman kita di hadapan Tuhan. Kami berkata, Engkau Tuhan yang setia, Kau Bapa yang setia. Amin. Amin, saudara. Dia Tuhan yang setia, Dia Bapa yang setia. Kau Bapakku ya. Katakan bersama-sama. Benar. Yesus memang Kau Allah yang setia. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Saatnya Tuhan, izinkan kami naikkan doa kami untuk Indonesia, untuk tanah air yang kami cintai. Mari Tuhan, berdirilah anak bangsa kami. Berdirilah Tuhan, berdirilah ya Bapa. Kami umat-Mu datang kepadamu, kami bersujud di hadapan Tuhan Yesus. Satu hal Tuhan, satu hal yang kami mohon padamu, bagi bangsa Indonesia. Sama-sama katakan, come on. Kami
pujian ini menjadi doa kami orang percaya. Indonesia dipulihkan. Indonesia akan bangkit kembali karena Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach berdiri atas bangsa kami. Itu sebabnya Tuhan, ada satu pertobatan, kebangkitan, pemulihan terjadi bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, turunlah kasih karunia-Mu, damai sejahtera-Mu, cinta Tuhan atas bangsa kami, atas para pemimpin bangsa kami. Kami mohon kepadamu, ampuni kami Tuhan, ampuni negeri kami, sehingga Tuhan ada banyak satu pertobatan terjadi. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, pemimpin bangsa kami diberkati. Haleluya. Kami berdoa bagi setiap tim para medis yang bekerja keras, baik di klinik, rumah sakit, manapun. Tuhan berikan mereka perlindungan, kekuatan ekstra. Demikian yang saat ini terinfeksi sakit, siapapun mereka Tuhan, Tuhan mengampuni, mengasihi kami umat-Mu. Tuhan jamah sembuhkan setiap yang sakit dengan nama yang berkuasa, in the name of Jesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan para hamba-hamba Tuhan di pelosok manapun, bahkan seluruh mancanegara yang ada. Dan Engkau juga memberkati setiap misionaris, perlengkapi mereka Tuhan. Berkati seluruh gereja-gereja yang ada. Kami berdiri atas unity, berdiri atas kesatuan, yaitu in Christ, in the Lord, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami bersatu. Terima kasih Tuhan. Umat Tuhan bersatu, berkat turun atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk semua anugerah terindah, anugerah kehidupan, kesehatan, perlindungan, damai, sejahtera bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami, umat-Mu Tuhan, sepenuhnya, seutuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang berdaulat atas pribadi, berdaulat atas keluarga kami, berdaulat juga atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, memberkati semua kami yang ada di tempat ini, hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Berkat Tuhan turun atasnya. Engkau juga memberkati semua Tuhan yang mengikuti streaming ini. Tuhan, biarlah layar kaca ini tidak akan membatasi kuasa ilahi bekerja bagi hidup dan keluarga-Mu. Dimanapun engkau ada saat ini, terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan turun atas keluarga, atas hidup-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pengampunan senantiasa menjadi bahagian bagi kami orang percaya. Terlebih kami yang mengaku jujur di hadapan-Mu, kami penuh dengan segala kekurangan. Tuhan ampuni kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji-puji dan hormat kemuliaan hanya kami persembahkan kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Engkaulah yang dipermuliakan, diagungkan dan ditinggikan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Di penghujung ibadah raya ini biarlah kasih-Mu, karunia, berkat-Mu tetap tercurah bagi kami semua. Dan ketika kami kembali ke rumah kami membawa berkat
dan anugerah yang indah bagi keluarga kami. Terima kasih Bapa, dan kami siap menerima berkat dari Tuhan kami Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah sekalipun dan ada di tempat ini, mari engkau boleh berdiri. Terimalah segala yang baik yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu penyertaannya, kasih sayangnya, damai sejahteranya menyertai kehidupan kita semua. Pulanglah kekasih-kekasih Kristus, permata hati Tuhan yang diberkati. Terimalah berkat Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat cinta kasih dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus, yang oleh persekutuannya dengan Roh Kudus senantiasa akan memberkati kehidupan kita semua dalam pekerjaan, rumah tangga, bahkan kesehatan dan juga pelayanan kita semua, untuk mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua, dan sampai selama-lamanya. Amin.